Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad. 10 bulan suci Ramadan, 10 tahun setelah kenabian, seorang perempuan tergolek tak berdaya di pembaringan. Sakit berat mendera tubuhnya. Belum lama ia keluar dari lembah Abu Thalib, lembah yang menjadi tempat terakhirnya berkumpul bersama keluarga yang dicintai. 3 tahun lamanya ia menemani sang suami, dikucilkan dan dibuang dari masyarakat Quraisy Makkah. Bayangkan hari-hari penuh penderitaan dan kesabaran itu. Siang hari dibakar terik matahari, dan malam hari diterpa dinginnya angin padang pasir. Makanan juga tidak mudah diperoleh. Setiap malam mereka berganti tempat, menghindarkan diri dari ancaman para pemanah bayaran. Tinggal di pengungsian seperti itu memakan habis kesehatan tubuhnya. Ialah Sayyidah Khadijah salamullah alaiha, perempuan bangsawan yang menemani, mendampingi, dan menyerahkan seluruh apa yang ia miliki untuk Rasul terakhir Islam. Mungkin 3 tahun itu saat yang paling sulit secara lahiriah, tapi justru saat yang paling membahagiakan secara batiniah. Ia dan sang Nabi tidak pernah terpisahkan, selalu berada di dekat satu sama lain. Karunia Tuhan memang selalu indah. Dan ketika mereka melangkah keluar dari pengucilan, harta sang bangsawan tak tersisa sedikit pun. Sama sekali ia tidak pernah menyesali. Apatah lagi mengungkitnya. Kebersamaannya dengan baginda Nabi SAW adalah kebahagiaan melebihi karunia apapun juga. Bahkan ketika mereka menikah, Sayyidah Khadijah salamullah alaiha melepaskan hak menuntut nafkah dari suami. Sungguh tiada lagi perempuan yang mendampingi seorang utusan yang semulia dan seagung dia. Lalu tibalah saat itu, ketika sakit makin berat dirasakan tubuhnya. Pandangan mata baginda Nabi nanar tertuju kepadanya, pada istri yang sangat dicintai, pada pendamping pertama dan utamanya. Baginda tahu tidak lama lagi saatnya tiba. Malakal maut akan menjemputnya. Melihat genangan air mata duka di pelupuk baginda, Sayyidah Khadijah salamullah alaiha mengetahuinya pula. Lalu ia memberanikan diri menyampaikan wasiat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada 3 perkara dan ia simpan yang ketiga. Ia malu untuk menyampaikannya pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aduhai Sri Ratu nan mulia, demikian indah akhlakmu pada paduka, padahal telah dijaminkan bagimu surga. Sayyidah Khadijah salamullah alaiha memohon perkenan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar wasiat yang ketiga ia sampaikan kepada putrinya, Sayyidatina Fatimah Az-Zahra alaiha afdhalut tahiyati wat taslim. Maka baginda Nabi mesti undur diri, memberikan waktu bagi ibu dan sang putri mendekat dan membekal hidup. Sedangkan baginda Nabi mematung di kejauhan. Bayangkan kejauhan hati insan pilihan ini antara duka dan bahagia. Duka karena sudah dekat saat berpisah, dan kebahagiaan tiada ketara karena karunia keluarga yang teramat indah. Usai berinjit beranjak dari peraduan ibunda, Fatimah kecil menyampaikan amanah itu. Duhai ayahanda, ibunda berpesan kepadaku agar ku sampaikan kepadamu. Sungguh
ibu merasakan ketakutan akan alam akhirat itu, maka mohonkan izin pada ayahmu untuk menutupkan jubah yang ia kenakan ketika menerima wahyu, untuk menjadi penutup kain kafan. Ya Allah, ya Rabbana, bila seorang perempuan mulia seperti Sayyidah Khadijah tidak berani menyampaikan permohonan terakhirnya pada baginda Nabi, apatah lagi nasib para pendosa seperti kami. Sayyidah Khadijah berwasilah pada putri yang enggan mengutarakannya. Ya Allah, ya Rabbana, bila perempuan yang dijaminkan surga masih merasakan ketakutan perjalanan panjang itu, celakalah kami yang sama sekali tidak mempersiapkannya. Ampuni kami, ampuni kami. Maka pada hari ke-10 di bulan suci, Fatimah kecil pun menjadi piatu. Ia menjemput hari-hari tanpa kehadiran sang ibu. Pada kesempatan kali ini mari kita antarkan sebaik doa bagi setiap ibu luar biasa, bagi setiap istri, bagi setiap pendamping, bagi setiap yang bersamai perjalanan para tokoh besar dalam sejarah. Khusus kali ini, hari ini, kesempatan ini untuk Sayyidatina wa Maulatina Khadijah Al-Kubra alaiha afdhalut tahiyati wa taslim. Nah, aulawiyah bagi Nabi juga ta'yini. Ini ketentuan Tuhan. Begitu. Ta'yini. Ketentuan Tuhan ini sebagaimana ada amar takwini yang matahari bersinar menjadi pusat peredaran galaksi kita. Kenapa matahari? Kenapa tidak planet Saturnus, Neptunus, dan sebagainya? Nah, hal yang sama itulah yang ditanyakan. Kenapa baginda Nabi yang jadi Nabi itu? Kenapa tidak fulan, fulan, dan fulan? Itu seperti mempertanyakan, kenapa matahari? Kenapa tidak Saturnus, Neptunus, Uranus, dan lain sebagainya? Nah, ta'yini, orang tidak dapat menerima. Itu dogoin fi suduri aqwamin itu. Itu yang Abu Lahab tidak dapat terima. Ada aulawiyah di situ. Dan bagi sebagian aulawiyah yang juga diberikan ketika bagian Nabi SAW sepulang perjalanan haji beliau yang kita sebut haji wada karena berpisah dengan kaum mukminin, dan haji yang pertama dan yang terakhir Rasulullah SAW dalam perjalanan beliau berhenti di sebuah tempat, di sebuah oase. Yusamma menurut Sahih Muslim itu Khumman, sebuah oase bernama Khum dalam riwayat hadis sahabat Jabir Al-Ansari dalam diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam Sahihnya. Nah, dalam penjelasan itu baginda Nabi kemudian menyampaikan man kuntu maulahu fahada aliyun maulah dalam riwayat yang lain. Barang siapa yang mengaulawiyatkan, mendahulukan, mengutamakan, aku hendaknya ia juga melakukan yang sama untuk Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramal wajah. Nah, aulawiyah ini ta'yini. Ya, ta'yini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tab ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Sayasla naran dhata lahabin wa imra'atu hammalatal hatab fi jidha hablum min masad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana wa habibina ilal alamin alladzi sumi'a fis sama'i bi Ahmad wa fil ardi bi Abil Qasimil Mustafa Muhammad wa li badi tayyibin at-tahirin la siyama baqiyatil lahi fil ardin arwahuna wa arwahul alamin li turabi maqlamil fida wa sayyidatina Fatimah az-Zahra wa maulatina Khadijatul Kubra wa jami' ahli baitin nubuwah wa ma'dinir risalah wa anbiya'illahi wa rusulihi wa malaikatihi
wassiddiqin wasyuhada'i wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Assalamualaikum jami'an wa rahmatullahi wa barakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad wa ajil farajahum syarif warzuqna fid dunya ziyaratahum wa fil akhirati syafa'atuhum. Alhamdulillah rabbil alamin. Salam salawat pada baginda Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menyertai puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kajian tafsir sampai pada surat ke-111 dalam Al-Quran, yaitu surat Al-Masad, surat Al-Lahab, disebut juga surat Tabbat karena kata-kata yang ada di dalamnya. Setelah surat ini, kemudian dalam urutan Al-Quran kita sampai pada surah Al-Ikhlas. Kajian utamanya adalah surat Al-Lahab. Tetapi surat Al-Lahab sesungguhnya mengajarkan kepada kita satu hal, yang bersamaan dengan satu hal itu saya ingin masuk kepada bagian berikutnya yang bertepatan dengan sebuah peristiwa besar yang terjadi pada kaum muslimin. Surah Al-Lahab, surah ke-111 dalam sebagian keterangan merupakan surat secara kronologis. Asbabun nuzul adalah surat ke-6 yang turun kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada PR besar dalam khazanah ilmu-ilmu Al-Quran untuk menyusun dalam tanda petik, meskipun tidak dilakukan, tetapi untuk mengetahui secara kronologis urut-urutan ayat atau surat yang turun secara tanzili kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita sudah bincangkan di pertemuan sebelumnya, Al-Quran turun secara inzal, daf'atan wahidatan pada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pada malam Qadar, dan kemudian turun bertahap sesuai asbabun nuzulnya. Nah, ada PR besar sekali lagi untuk mengetahui ayat-ayat yang turun dalam kronologis kurun waktu tertentu. Secara surat, berdasarkan penelusuran, ada sempat yang membuatkan urut-urutan sesuai nama surat saja, mana surat yang pertama kali turun dan kemudian mana surat yang terakhir turun. Ini pun ada kemuskilan karena satu surat penuh utuh itu turun sepenuhnya melalui rangkaian panjang juga. Asbabun nuzul ayat Al-Quran itu kadang turun beberapa ayat yang kemudian baginda Nabi sampaikan kepada para sahabat Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini disimpan, diletakkan di surat ini, begitu. Para sahabat kemudian menuliskannya. Jadi satu surat utuh, semisal surah Al-Baqarah misalnya, dia akan turun bertahap. Surah Al-Maidah akan turun bertahap, ayat-ayatnya turun bertahap, karena satu di antara ayat yang ada dalam surah Al-Maidah justru diletakkan oleh sesuai arahan baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ayat yang terakhir itu, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, al-yauma akmaltu lakum dinakum, pada hari ini aku sempurnakan bagi kalian agama kalian. Nah, para ahli tafsir sepakat ini di antara rangkaian ayat terakhir yang turun pada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sedangkan dalam surah Al-Maidah kita akan membaca ayat-ayat yang diturunkan di Madinah yang berkaitan dengan kisah, ibrah dan hukum untuk masyarakat Islam, untuk kaum muslimin. Jadi ini ranah tersendiri tentang asbabun nuzul, tentang kronologis ayat dan sebagainya. Secara umum surah ke-111 ini dianggap merupakan surat ke-6 yang turun pada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam keterangannya, surah ini ia turun pasca, dalam tanda petik, dakwah i'lani. Jadi para ahli sejarah membagi dakwah baginda Nabi
Berdasarkan juga hadis, keterangan dan tafsir ke dalam 2 tahapan. Setelah baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menerima nubuat itu pada usia 40 tahun, menyampaikan secara terbuka risalah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi menyampaikan lebih dahulu kepada kerabat terdekat. Ini kewajiban sebetulnya untuk semua kita, bahwa pengetahuan, ilmu, kebahagiaan, tanggung jawab dan lain sebagainya itu dimulai dari yang terdekat, mengingatkan dan seterusnya. Ini surat Asy-Syu'ara, surat ke-26 ayat 214. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa anzir ashiratakal aqrabin. Beri peringatan kepada kerabatmu yang terdekat, keluargamu yang terdekat. Asyirah al-aqrabin. Jadi ada keluarga juga yang dekat dan dekat dan dekat lagi. Dalam asbabun nuzul ayat ini, dalam berbagai kitab tafsir akan kita temukan bagaimana baginda Nabi SAW kemudian meminta Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah untuk menyediakan hidangan, jamuan, masakan, dan kemudian mengundang keluarga-keluarga terdekat itu dari Bani Hashim, dari orang-orang Quraisy, dan baginda Nabi menyampaikan risalah ilahiyah bahwa beliau diutus menjadi Rasul Allah Subhanahu wa taala sallallahu alaihi wasallam. Lalu baginda Nabi bertanya, siapa di antara kalian yang akan menjadi penolongku, saudaraku, wasiku, khalifah setelahku, dan seterusnya. Pada peristiwa itu yang angkat tangan menyatakan kesediaan adalah Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Nah, sampai diundang itu beberapa kali, dan pada setiap peristiwa Sayyidina Ali yang menyatakan kesediaan. Sayyidina Ali yang masih belia dalam hitungan usia lahiriah itu sekitar 10 tahunan. Sayyidina Ali digelari sebagai awwalu mukminin, yang beriman kepada baginda Nabi pertama kali sallallahu alaihi wasallam. Nah, pada peristiwa wa anzir ashiratakal aqrabin ini hadir kerabat-kerabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ayat wa anzir ashiratakal aqrabin termasuk di antara ayat yang pertama turun. Setelah itu baginda Nabi setelah menyampaikan pada kerabat, kemudian dimulailah menurut para ulama satu tahapan yang disebut dengan dakwah sirri, dakwah sembunyi-sembunyi atau dakwah rahasia, dakwah yang tidak terang-terangan. Mungkin melalui penyampaian dari satu sahabat ke sahabat yang lainnya. Dalam era kita sekarang ini, dakwah terbuka itu kita sebarluaskan, ada media, ada pengumuman, begitu. Sementara dakwah sirri ini adalah dakwah yang dari orang ke orang, ya. Penyampaian yang sangat rahasia, khawatir ada orang lain yang belum dapat memahami dengan baik, nanti menyalahpahami dan lain sebagainya. Khawatir juga ada dampak pada keselamatan orang itu. Kalau dia budak belian, mungkin akan disiksa oleh majikannya atau kehilangan pekerjaannya. Bahkan ada beberapa sahabat awal yang beriman kepada Allah Ta'ala dan baginda Nabi SAW yang diputuskan hubungan kekerabatan oleh keluarga besar. Tidak menerima, katakanlah kalau analogi zaman kita sekarang, dihilangkan dari kartu keluarga, dari daftar keluarga, tidak menerima waris dan seterusnya. Nah, pada masa dakwah sirri ini yang menurut satu keterangan berlangsung sekitar 6 tahunan, di situ ada peran satu rumah dan keluarga yang menjadi pusat pertemuan baginda Nabi dan para sahabat awal yang beriman. Yang pertama, yang kita kenal dengan sebutan Darul Arqam. Sebutnya rumah sahabat Al-Arqam, dar artinya rumah. Jadi Darul Arqam ini menjadi tempat para sahabat yang ingin mengetahui kabar terbaru dari baginda Nabi SAW, wahyu yang turun pada baginda Nabi, ajaran-ajaran baginda Nabi itu dilakukan di rumah Al-Arqam, sahabat Al-Arqam ini radhiyallahu ta'alaan. Dan rumah sahabat Al-Arqam, Darul Arqam ini berada di puncak Jabal Abi Qubais yang berada sekarang ini di samping Masjidil Haram, Jabal Abi Qubais yang besar.
Jabal Abi Qubais juga lah bukit tempat Nabiullah Ibrahim alaihissalam berdoa, berdiri ketika meninggalkan Siti Hajar salamullah alaiha dan Nabiullah Ismail alaihissalam di Ka'bah, di rumah Tuhan yang dalam Al-Quran disebutkan di dekat rumah Tuhan, di lembah yang kering yang tanpa pepohonan. Di situ Nabiullah Ibrahim berdoa. Riwayat juga mengisahkan ketika Nabi Ibrahim kembali mencari keduanya, mencari Siti Hajar dan Nabiullah Ismail, Nabi Ibrahim juga memanggil keduanya itu dari Jabal Abi Qubais, dari puncak Jabal Abi Qubais. Sehingga itu dijadikan tradisi dahulu oleh sebagian untuk tolong panggil nama saya dari tanah suci. Nah, mereka itu akan naik ke puncak Jabal Abi Qubais ini dan mendoakan saudara-saudaranya untuk juga dapat berangkat ke tanah suci. Kemudian itu Jabal Abi Qubais. Di Jabal Abi Qubais itulah ada Darul Arqam, tempat pusat dakwah sirri bagi Nabi, dakwah sebelum tahap terang-terangan. Setelah turun surah Al-Muzammil ayat 1-6, oleh para ulama dikategorikan turunnya surah Al-Muzammil ini menjadi momentum atau perintah dari Tuhan, izin dari Tuhan Allah Subhanahu wa taala untuk memulai dakwah yang terang-terangan, dakwah yang i'lani dengan kalimat a'udzubillahi minasyaitonirrajim qum. Nah, kata qum ini selain merujuk kepada qumil laila, bangunlah di malam hari pada waktu sholat, kita pada saatnya akan membahas surah Al-Muzammil, tapi kata qum juga bisa bermakna qiyam, yang artinya revolt, artinya berdiri, tegaklah. Nah, ini kata kum di situ dimaknai sebagai penanda berpindahnya dakwah yang sirri pada dakwah yang i'lani. Nah, di sini jadi surah Al-Muzammil kemudian menjadi bagian dari ayat-ayat yang turun awal pada Rasulullah SAW. Setelah tahapan i'lani itulah pada tahun ke-6 kenabian kurang lebih, karena perintah i'lani ini, baginda Nabi menyampaikan dakwah terbuka. Dan baginda Nabi SAW mengulang kembali ajakan kepada umum, diundang ke dekat Jabal Abi Qubais itu. Mereka datang memenuhi undangan baginda Nabi SAW dan baginda Nabi menyampaikan secara terbuka. Kalau pada periode dakwah sirri baginda Nabi sampaikan di rumah beliau, ini juga mungkin yang disimbolkan dengan dakwah sirri karena disampaikannya di kediaman beliau sallallahu alaihi wasallam. Adapun dakwah i'lani beliau sampaikan di Jabal Abi Qubais, ya, di lereng Jabal Abi Qubais itu. Orang-orang berkumpul. Di antara yang berkumpul adalah tokoh-tokoh Quraisy, Abu Lahab di antaranya, Abu Jahal, ya, Abu Sufyan dan seterusnya. Dan pada waktu itu baginda Nabi sampaikan sallallahu alaihi wasallam risalah ilahiyah ini. Abu Lahab kemudian berkata, tabban laka, apakah untuk ini engkau kumpulkan kami? Begitu. Tabban laka, kata Abu Lahab ini. Kata tabban laka itu artinya wow, gitu ya, kalau dalam bahasa Inggris upon you, celaka kau ini. Semua diturunkan bala untukmu, gitulah ya. Semoga diturunkan musibah untukmu. Tabban laka, celaka engkau itu, gitu. Dan untuk menjawab itulah kemudian turun surah Tabbat yada abi lahabi wa tab ini, untuk menjawab yang jawaban terhadap pernyataan Abu Lahab tabban laka kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu. Nah, secara keseluruhan ayat ia turun, secara keseluruhan surat ia turun sebagai surat yang ke-6. Barangkali surat yang lengkap yang turun. Jadi ada surat-surat lain yang ayat-ayatnya sudah turun seperti surah Al-Muzammil itu, tapi mungkin belum lengkap secara surat. Jadi belum lengkap dari ayat pertama sampai ayat yang terakhir. Nah, itu latar belakang dari surah Al-Lahab ini. Saya akan mengisahkan dulu secara umum tentang surat ini,
dan mohon izin untuk mengambil satu momentum berkaitan dengan surat ini. Mungkin kajian lebih lengkap tentang surat Al-Lahab kita lanjutkan pada episode berikutnya. Gambaran umumnya dulu, di surat Al-Lahab ini bercerita, atau Al-Masad, surat Tabat disebut dengan 3 nama itu karena ketiganya ada. Tabat awal surat, Masad akhir surat, Al-Lahab tokoh yang disebutkan dalam surat ini. Ayat yang keduanya mengisahkan tentang hartanya itu tidak dapat menolong dia sedikit pun. Jadi sisi yang ditonjolkan dari Abu Lahab ini adalah kepemilikan hartanya. Bahasa kita sekarang mungkin konglomerat, oligarki, dan sebagainya. Nanti kita bahas lebih jauh. Sekali lagi saya hanya ingin menggunakan momentum ini untuk menunjukkan 2 kubu. Abu Lahab ini dia tokoh, punya kekayaan, yang dengan kekayaan itu dia mengatur katakanlah urusannya dan mungkin membeli kesetiaan orang-orang kepadanya. Lalu surah Al-Lahab ini selain mengisahkan tentang Abu Lahab juga menceritakan tentang istrinya. Dalam riwayat disebut dengan Ummu Jamil, ya, istrinya, wa mra'atuhu hammalat hatab, tentang istrinya, perempuannya yang akan membawa kayu api neraka. Detail insya Allah pada kajian berikutnya. Saya ingin mengambil poin. Jadi orang mungkin sering mengatakan, nah istri Abu Lahab ini disebut demikian karena di antara yang biasa dia lakukan adalah menebarkan duri-duri tajam di jalanan yang dilalui oleh baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika hendak berangkat ke Masjidil Haram, Ka'bah dalam hal ini, Baitullahil Haram, untuk menaikkan ibadah, untuk menaikkan sholat. Ini surat yang sangat kaya dengan begitu banyak nilai, ajaran, pemahaman, dan seluruh ayat Al-Quran demikian. Misalnya dari surat Al-Lahab saja kita akan mengetahui dalam penafsiran berarti baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini sudah menunaikan ibadah sholat ke Masjidil Haram, ke Ka'bah, sedangkan belum terjadi peristiwa Isra dan Mi'raj, belum turun perintah sholat harian yang 5. Lalu sholat apa yang bagian Nabi lakukan di Masjidil Haram itu? Karena kalau bagian Nabi tidak melakukan apa-apa, untuk apa misalnya Ummu Jamil ini, istri Abu Lahab ini, menaburkan duri-duri tajam untuk melukai langkah-langkah kaki Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Dan kenapa arah ke masjid? Toh bagian Nabi dapat melangkah ke berbagai urusan lainnya. Tapi yang diganggu itu adalah langkah bagian Nabi ke masjid untuk ibadah itu. Bahasa kita sekarang mungkin kalau ada orang mau acara dihalang-halangi, tidak boleh, ya supaya tidak bisa mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini peran istrinya Abu Lahab ini mengganggu. Di dalam surat Al-Lahab kita bisa mengetahui bagaimana Nabi sudah menunaikan ibadah sholat. Atau juga dalam surah Al-Muzammil yang turun pada waktu dakwah sirri dan memulai dakwah i'lani, dari dakwah yang sembunyi-sembunyi ke dakwah yang terang-terangan. Di situ juga ada perintah sholatlah, berdirilah untuk sholat di waktu malam itu. Jadi bagian Nabi juga sudah sholat, dan ini sebelum peristiwa Isra dan Mi'raj. Atau dalam surah Al-Kautsar yang juga diyakini turun pada tahun kedua kenabian. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Menurut sebagian riwayat, inna a'tainakal kautsar fashalli lirabbika wanhar inna syani'aka wanabtar. Fashalli lirabbika, salatlah pada Tuhanmu. Jadi sudah ada minimal 3 keterangan dari bahasan kita sekarang ini yang menunjukkan bagaimana Nabi sudah sholat Sallallahu Alaihi Wasallam sebelum peristiwa Isra dan Mi'raj. Nah, poin yang ingin saya ambil adalah peranan perempuan. Jadi orang sekarang sering mengatakan behind every great man, every successful man, there is a very great and successful woman. Di balik kesuksesan seorang laki-laki besar juga ada kesuksesan seorang perempuan besar. Pada saat yang sama dari kisah Al-Lahab ini kita mengetahui di balik seorang laki-laki yang menjadi musuh besar baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga ada perempuan
yang menjadi musuh besar Rasulullah SAW. Artinya ini perempuan diabadikan dalam Al-Quran karena ia, mungkin kita kalau misalnya melihat hanya dari satu sisi saja, hanya dari satu aspek saja, ini perempuan yang khidmat sama suaminya, yang taat pada suaminya, kan itu nilai yang baik. Mengapa dikecam Al-Quran? Apakah ia melakukan itu sebagai khidmat untuk suaminya, patuh, taat pada perintah suaminya dan sebagainya? Tidak demikian, karena ianya sendiri juga memusuhi baginda Nabi SAW, memiliki kedengkian kepada baginda Nabi, dan sepasang suami istri ini menjadi pasangan par excellence, pasangan paling sempurna yang bahu membahu untuk mencederai, menyakiti baginda Nabi SAW. Ada juga bahasan misalnya dalam surat ini ayat turun, Abu Lahabnya masih hidup atau tidak, Ummu Jamilnya itu masih hidup atau tidak. Kalau kemudian kita jawab masih hidup, karena disebut akan dibakar dalam api neraka begitu, jadi masih hidup. Ma'aghnanhu maluhu wa ma kasab sayaslan nar la talab, nanti api itu akan menguasainya, meliputinya. Masuklah bab takdir. Apa mungkin orang belum meninggal dunia, kalau pada saat Al-Quran ini turun, surat Al-Lahab ini turun, Abu Lahabnya masih hidup? Apa Tuhan memang mendahului, udah takdirnya dia masuk neraka, dan pada sisa waktu hidupnya itu tidak ada lagi pintu taubat, tidak lagi kesempatan dia untuk beriman kepada Allah Ta'ala dan Rasulnya? Bukankah kesempatan itu ada sampai balaghatil hulqum, sampai ruh itu naik ke tenggorokan? Ini Abu Lahab masih sehat-sehat, seger, bugar dan sebagainya, sudah diturunkan ayat Al-Quran yang menghukumi dan menghakiminya. Adilkah Tuhan? Nah, ini bahasan-bahasan berkaitan dengan surat ini. Karena kalau kemudian Abu Lahab tiba-tiba berubah, ini pengandaian, dan kemudian dia jadi beriman, apakah ayat yang sudah turun jadi tidak berlaku? Atau apakah kemudian jadi dinasa? Apa jadi tidak masuk dalam bagian Al-Quran? Nah, itu pertanyaan-pertanyaan susulan. Jadi ada peran seorang perempuan yang diabadikan juga dalam Al-Quran. Ini luar biasa, ayatnya singkat, mengabadikan banyak hal, termasuk peran sentral perempuan bernama Ummu Jamil ini, yang adalah istri Abu Lahab. Kenapa kita belum masuk pada lanjutan dari bahasan surah Al-Lahab ini pengantarnya. Karena keberatan umumnya orang-orang Quraisy waktu itu terhadap baginda Nabi SAW adalah karena kemuliaan itu ada pada baginda Nabi dan tidak pada mereka, tidak pada bani yang lainnya atau klan dan kelompok mereka. Dalam bahasan di awal saya membuka dengan juga membaca surat Al-Ikhlas, karena ada lanjutan dari bahasan surat Al-Ikhlas dengan bahasan surat Tabbat ini. Para ahli tafsir kadang menghubungkan setiap kali selesai membahas satu surat, mereka akan bahas hubungannya dengan surat kemudian. Jadi antar surat dalam Al-Quran itu ada interrelasi, hubungan satu sama lain secara khusus. Tentu setiap ayatnya juga berhubungan satu sama lain. Nah, ada pertanyaan misalnya tentang Allahus Somad, Allah Ta'ala itu tidak bergantung pada apapun, tidak membutuhkan pertolongan. Lalu bagaimana dengan ayat in tansurullah yansurkum, kalau engkau menolong Allah? Nah, para ahli tafsir mengatakan Tuhannya tidak memerlukan pertolongan. Tetapi pada bagian yang dalam kajian sebelumnya juga saya sebut, pada kajian ikhtiar manusiawi, pada dimensi ketentuan Tuhan yang berjalin berkelindan dengan ikhtiar manusiawi dari amal, doa, ibadah, usaha. Di situ agama Allah, kata para mufassir ketika memaknai intan surullah, kalau kalian tolong Allah, bukan Allah Ta'alanya, Maha Suci Allah Ta'ala dari memerlukan pertolongan, melainkan menolong dalam tanda petik agama Allah, menolong dalam tanda petik kekasih Allah. Mereka juga tidak membutuhkan pertolongan. Sesungguhnya pertolongan itu
kita lakukan? Menolong diri kita sendiri. Jadi kalau kita membantu para ulama, sesungguhnya mereka berikhtiar sesuai dengan semaksimal yang mereka lakukan. Ketika kita menolong para ulama itu, kita membantu diri kita sendiri sesungguhnya. Karena itu ujung ayat itu kan, in tansurullah yansurkum. Kalau kalian menolong Allah Ta'ala akan menolong kalian. Karena menolong dan membantu Tuhan itu bukan menyiratkan kekurangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Surat baginda Nabi, surat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, surat 47 ayat ke-7. Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yutsabbit aqdamakum. Wahai orang yang beriman, kalau kalian menolong Allah Subhanahu wa Ta'ala, niscaya Allah Ta'ala akan menolongmu dan meneguhkan langkah-langkah, meneguhkan kedudukan. Nah, baginda Nabi SAW ditolong seperti para sahabat menjaga rahasia tentang dakwah pada periode dakwah Siri 6 tahun, bukan waktu yang singkat, saudara. Dan kalau kita punya keinginan untuk menyampaikan kebenaran, menahan 6 tahun itu sulit sekali. Menjaga rahasia, menyampaikan hanya kepada orang yang dipercaya, karena bisa berdampak pada keselamatan baginda Nabi SAW. Kita mungkin akan beralasan, bukankah ini kebenaran, mengapa tidak kita sampaikan saja? Mengapa 6 tahun itu waktu diperlukan untuk dakwah yang tidak terang-terangan, dakwah yang bertahap, dakwah yang sembunyi-sembunyi, sampai ada rumah yang disebut Darul Arqam tadi. Nah, para sahabat awal yang beriman, mereka menolong baginda Nabi SAW dalam hal itu. Kalau mereka terang-terangan, memang ada contoh seperti sahabat Abu Dar radhiyallahu ta'ala yang menyampaikan terang-terangan di pasar kota suci Mekah itu, kemudian dipukuli, nanti dilakukan lagi, dipukuli lagi, begitu. Nah, ada pertimbangan juga dalam menyampaikan dakwah itu. Nah, umumnya jadi keberatan orang kafir itu bukan karena Allahyarham ayahanda sering mengatakan, Bapak sering mengatakan rahimahullah, kalau baginda Nabi SAW itu diutus datang dan hanya menyampaikan, kita percaya pada Tuhan yang tidak terlihat, sepertinya tidak akan mendapatkan penentangan, tidak akan ada yang memerangi Rasulullah SAW. Tidak diperlukan itu dakwah sirri. Kalau baginda Nabi juga datang SAW hanya untuk mengajak kita menjaga hati kita, jangan suudzon, pokoknya bersih ajalah diri. Dan permasalahan orang lain, permasalahan mereka, kita menata diri kita saja, itu benar. Tapi kalau hanya itu juga, baginda Nabi tidak akan diperangi sallallahu alaihi wasallam. Kalau baginda Nabi juga datang hanya untuk mengajak kita zikir, wirid, ya ibadah saja, ini baik. Tapi kalau hanya itu saja, baginda Nabi juga tidak akan diperangi. Dan kalau baginda Nabi datang sallallahu alaihi wasallam itu hanya untuk mengajak kita, yuk infak, yuk sedekah, yuk bagi-bagi, yuk tolong orang miskin, baginda Nabi juga tidak akan diperangi. Fitrah manusia akan mengatakan itu semua baik. Tapi mengapa baginda Nabi diperangi sallallahu alaihi wasallam? Karena baginda Nabi menyampaikan nilai-nilai yang mengguncangkan kemapanan waktu itu dan sampai detik ini. Baginda Nabi mengajarkan keadilan. Baginda Nabi mengajarkan kita untuk melawan kezaliman. Baginda Nabi mengajarkan agar kita tidak duduk diam melihat saudara kita dianiaya, dizalimi. Jangan mengambil hak orang lain. Manusia ini setara di hadapan Tuhan kecuali karena takwa. Tidak ada tuan, tidak ada majikan, dan lain sebagainya. Ini yang mengguncangkan status quo waktu itu. Ditambah ada pada baginda Nabi SAW. Ini terjadi ketika baginda Nabi sampaikan pada Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajah tentang dogoin fi suduri aqwamin. Ada kedengkian pada dada sebagian kaum. Ini penyakit yang bersumber sejak dahulu, sejak zaman ketika putra Nabiullah Adam alaihissalam, Qabil itu membunuh saudaranya. Kedengkian itu yang menjadi musuh teramat besar dalam diri manusia. Nah, orang-orang ini dengki, hasud, iri pada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam karena
yang membawa risalah yang mulia. Sekali lagi saudara, dalam bahasan sebelumnya juga sudah saya sampaikan, ini ada keterkaitan dengan kajian-kajian kita. Jadi kalau saudara baru menyaksikan kajian tafsir ini pada tayangan sekarang ini, silakan merujuk pada playlist untuk tayangan-tayangan sebelumnya. Karena misalnya dikaji oleh umat waktu itu kitab-kitab terdahulu, Taurat, Injil, dan sebagainya. Dan pada kitab terdahulu itu disampaikan nubuat tentang Nabi akhir zaman. Umat waktu itu berada pada penantian Nabi akhir zaman. Itulah penjelasan mengapa ada umat Yahudi di kota suci Mekah, mengapa ada Yahudi juga di Madinah, mengapa tidak hanya di Baitul Maqdis saja. Karena mereka berada pada penantian ini. Tradisi penantian ini tradisi agama-agama samawi, selalu menyampaikan siapa yang akan datang setelahnya. Dalam bahasa Al-Quran, saya di ba'di ismuhu Ahmad, akan datang setelahku, namanya itu Ahmad sallallahu alaihi wasallam. Atau dalam kajian Alkitab disebut dengan sang penghibur. Kalau aku tidak pergi, maka sang penghibur itu tidak akan datang. Dalam bahasa Yunani-nya Parakletos atau Paraklita, yang berarti yang mendatangkan kebahagiaan. Nah, ini konsep penantian. Kita sebutlah nubuat, profesi. Nah, mereka mengetahui itu. Dan ketika mereka tahu yang bawa pesan itu bukanlah dari yang mereka harapkan, lahirlah kedengkian. Untuk membahasnya, saudara, masuk pada ayat misalnya, An-Nabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim. Dalam bahasan tentang ahadiyah Allah Subhanahu wa taala, keesaan Allah Subhanahu wa taala, itu kita bincangkan antara ahad dan wahid. Kalau ahad itu satu, yang tidak ada dua dan tiga setelahnya. Kalau wahid itu satu, yang ada dua dan tiga setelahnya. Nah, bahasa Indonesia dengan cerdik, dengan indah, untuk ahad itu menggunakan kata esa. Jadi tidak ada dua, tiga, dan seterusnya. Dan ini dipahami oleh saudara-saudara kita seluruhnya, sebangsa dan setanah air, ketika perwakilan para tokoh bangsa itu dengan sepakat mengambil untuk sila pertama itu, Pancasila, di tahun-tahun pertama ya berdirinya Republik ini. Mereka sepakat dengan kalimat ketuhanan yang Maha Esa. Ini konsep yang sangat menarik, karena kepercayaannya itu tidak kepada Tuhan yang Maha Esa, tapi ketuhanan yang Maha Esa. Jadi konsep ketuhanan di antara berbagai umat yang ada di negeri ini bisa berbeda, tetapi semuanya yakin pada ketuhanan yang Maha Esa. Penyebutan nama Tuhannya boleh berbeda di antara umat beragama yang ada di negeri ini, tapi semuanya adalah konsep ketuhanan yang Maha Esa. Nah, demikian pula di zaman itu, umat-umat itu juga mengetahui nubuat akhir zaman itu, ya, mengetahui. Dan timbullah kedengkian pada diri mereka pada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada satu kata lagi setelah ahad, lalu wahid, yang berikutnya adalah awal. Ya, dalam bahasa Arab itu untuk menunjukkan yang satu, atau bahasa kita yang pertama. Jadi kalau juara pertama dalam bahasa Arab itu bukan juara ahad atau ya wahid bisa, ya. Yang sering digunakan itu adalah awal. Ya, ada awal. Kalau kesananya itu setelah awal, misalnya ya sama at-tsani, at-tsalis, khusus untuk yang pertama. Bahasa Indonesia juga punya ke-1 dan pertama begitu. Jadi bahasa Indonesia ini punya 3 atau bahkan 4 ya, ada ke-1, pertama, eka, dan esa. Nah, ahad itu esa. Lalu wahid itu 1 sebagai angka, sebagai bilangan. Awal itu yang pertama gitu, atau yang utama. Nah, kalimat awal ini bisa menjadi penisbatan kalau dia adalah yang pertama dan ada yang kedua, ketiga, dan keempat. Dalam bahasa Arab disebut aulawiyah.
Aulawiyah ini bisa karena tafdil, karena ada bandingan, dia diutamakan. Ya dia jadi juara pertama karena ada juara kedua dan juara ketiga. Nah ini aulawiyah yang dalam bab tafdil, pengutamaan, dan di situ ada yang dalam tanda petik lebih rendah. Jadi kalau seorang dimuliakan, ada yang kemuliaannya atau kita memberikan kehormatan pada dia 100%, ada yang kita berikan penghormatan 75% dan seterusnya. Nah ini aulawiyah dalam bab tafdil. Aulawiyah mendahulukan Tuhan sebagai ahad itu. Atau kemudian dalam ayat An-Nabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim, surat Al-Ahzab surat 33 ayat 6, bagian Nabi SAW itu yang pertama bagi orang-orang beriman, bahkan dari diri mereka sendiri, yang wajib diawalkan, yang wajib didahulukan, yang wajib diutamakan. Nah, kemuliaan baginda Nabi SAW ini menurut Allamah Jawadi Amuli bukan karena bab tafdili, bukan karena bab kemuliaan yang dibanding-bandingkan dengan yang lain, tidak, tapi bab ta'yini, ketentuan. Ahadiyah Allah Subhanahu wa taala, aulawiyah baginda Nabi SAW itu bagi kita bukan untuk banding-membandingkan. Jadi keesaan Allah taala kita sudah bincangkan, masih melewati hadut tasbih dan hadut ta'til. Di antara keduanya tidak boleh ada penisbatan ahadiyah Allah Subhanahu wa taala. Nah, aulawiyah bagi Nabi juga ta'yini. Ini ketentuan Tuhan. Begitu. Ta'yini. Ketentuan Tuhan ini sebagaimana ada amar takwini, yang matahari bersinar menjadi pusat peredaran galaksi kita. Kenapa matahari? Kenapa tidak planet Saturnus, Neptunus, dan sebagainya? Nah, hal yang sama itulah yang ditanyakan. Kenapa baginda Nabi yang jadi Nabi itu? Kenapa tidak fulan, fulan, dan fulan? Itu seperti mempertanyakan, kenapa matahari? Kenapa tidak Saturnus, Neptunus, Uranus, dan lain sebagainya? Nah, ta'yini, orang tidak dapat menerima. Itu dogoin fi suduri aqwamin itu. Itu yang Abu Lahab tidak dapat terima. Ada aulawiyah di situ. Dan bagi sebagian, aulawiyah yang juga diberikan ketika bagian Nabi SAW sepulang perjalanan haji beliau yang kita sebut haji wada karena berpisah dengan kaum mukminin, dan haji yang pertama dan yang terakhir Rasulullah SAW dalam perjalanan beliau berhenti di sebuah tempat, di sebuah oase. Yusamma menurut Sahih Muslim itu Khumman, sebuah oase bernama Khum. Dalam riwayat hadis sahabat Jabir Al-Ansori, dalam diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam Sahihnya. Nah, dalam penjelasan itu baginda Nabi kemudian menyampaikan, man kuntum maulahu fahada aliyun maulah, dalam riwayat yang lain. Barang siapa yang mengaulawiyatkan, mendahulukan, mengutamakan, aku hendaknya ya juga melakukan yang sama untuk Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Nah, aulawiyah ini ta'yini. Ta'yini. Kita kembali kepada pertentangan Abu Lahab, perlawanan Abu Lahab yang menentang aulawiyah yang ta'yini ini, tidak menerima, sampai ia berkata, untuk ini engkau kumpulkan aku, taban laka, celakalah engkau. Lalu turunlah surat Al-Lahab ini menjawab Abu Lahab dengan mengatakan, tabat yada abi lahabi wa tab. Yang celaka itu kedua tangan Abu Lahab. Nah, jadi surat Al-Lahab ini mengisahkan tentang peperangan umat yang punya kedengkian pada baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang hartanya tidak akan menolongnya apapun, yang diibaratkan itu harta. Jadi orang keterikatan pada harta, menggantungkan keselamatan pada harta dan sebagainya. Sekali lagi nanti kita bicara lebih jauh. Lalu ada peran behind every great man itu, ini behind every great enemy begitu ya, atau dibalik seorang tokoh yang teramat buruk juga ada peran perempuan yang teramat
buruk, yaitu istri Abu Lahab ini. Nah, pada saat yang sama sesungguhnya Al-Quran juga melalui surat Al-Lahab hendak mengisahkan kalau di belakang Abu Lahab itu ada Ummu Jamil, istrinya Abu Lahab, yang bahu-membahu untuk menghalangi dakwah Islam, maka bersama baginda Nabi juga Sallallahu Alaihi Wasallam ada seorang perempuan agung, perempuan yang mulia, yang memberikan segala dukungan, bahkan seluruh hidupnya untuk dakwah Islam ini, untuk baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang tidak pernah berkata tidak kepada Rasulullah SAW dan dakwah Islamnya, yang bahkan mengikhlaskan dan merelakan haknya untuk menerima nafkah dari seorang suami yang merupakan kewajiban karena mendahulukan dakwah Islam, risalah Rasulullah SAW, kepercayaan dan keimanannya kepada baginda Nabi, seorang mukminah, perempuan yang beriman pertama kali pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Sayyidatina Ummul Mukminin Khadijah Al-Kubra Salamullah alaiha, perempuan mulia, junjungan kaum mukminin, ibunda kaum mukminin, Sayyidah Khadijah Al-Kubra Salamullah alaiha. Dalam fadilah keutamaan membaca surat Al-Lahab, Nabi sampaikan, barang siapa sering, saya ingat di antara ayat atau surat yang Allah yarham Bapak sering baca kalau beliau sholat jamaah bersama keluarga, itu bila sedang membaca surat Tabat Yada Abi Lahab wa Tab ini. Ada riwayat yang menyebutkan keistimewaan, kekhususan membaca surat Al-Lahab ini. Bahkan Nabi sampaikan Sallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa sedang membaca surat Al-Lahab ini, Allah Ta'ala tidak akan tempatkan dia dan Abu Lahab dalam satu tempat di akhirat nanti. Artinya tidak akan masuk neraka. Itu semua harapan dan doa kita. Dalam riwayat tidak akan satu ruangan dengan Abu Lahab. Jadi akan berada di tempat yang berseberangan dengan Abu Lahab. Kalau kita sering baca surat Al-Lahab ini, kita dijauhkan dari digabungkan bersamanya. Kalau kita ambil mafhum mukhalafah, jadi pemaknaan yang berseberangan dengannya, maka pada saat yang sama, ketika kita membaca surat Tabat ini, surat Al-Lahab Al-Masad ini, dan mengingat peran seorang perempuan yang agung, yang mulia, yang menyerahkan segalanya sekali lagi untuk dakwah Islam, yang bagi Nabi puji dengan kalimat Islam ini tegak karena dua hal, karena harta Sayyidatina Khadijah Salamullah alaiha dan pedang Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Bersamaan dengan keduanya ini ada tokoh lain yang juga kehilangan tokoh ini menjadi kehilangan yang besar untuk Rasulullah SAW, yaitu Hazrat Abu Talib, paman baginda Nabi SAW, yang memberikan perlindungan kabilah, perlindungan Bani Hashim untuk Rasulullah SAW. Di zaman waktu itu berlaku perlindungan kabilah. Kalau seseorang berada dalam perlindungan satu kabilah, satu bani, tidak boleh kalau ada yang lain yang mengganggu satu bani, dia akan berhadapan dengan satu kaum ini seluruhnya. Dan Hazrat Abu Talib lah yang memberikan perlindungan itu kepada Rasulullah SAW. Ini yang kita sebut ikhtiar manusiawi tanpa batas. Kalau ada orang menyakiti baginda Nabi, maka mereka akan berhadapan dengan Bani Hashim seluruhnya. Sehingga kalimat Islam tegak, Islam selamat itu dapat kita sampaikan. Islam tegak karena tiga hal: perlindungan Hazrat Abu Talib terhadap dakwah Rasulullah SAW pada periode Makkiyah, harta Sayyidatina Khadijah Salamullah alaiha juga pada periode Makkiyah, dan pedang Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah pada periode Madaniyah. Ini yang tertulis dalam sejarah kaum muslim. Saudara sekalian rahimakumullah, di bulan suci ini, pada hari yang ke-10, 10 bulan suci Ramadan, perempuan yang agung ini, istri tercinta baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Sayyidatina Khadijah Salamullah alaiha,
rihlah malakuti, kembali ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, berpulang, wafat, gugur di jalan kecintaan kepada Allah Ta'ala dan Rasul. Dan baginda Nabi teramat berduka cita kehilangan seorang penopang, pendukung, pendamping yang sangat setia. Pada tanggal 7 bulan suci Ramadan, paman baginda Nabi Hazrat Abu Thalib, ini dua penopang utama. Sehingga kehilangan dua penopang utama ini, baginda Nabi bersedih, berduka luar biasa, dan menggelari tahun kehilangan kedua orang yang sangat beliau cintai ini sebagai Amul Husni, tahun kesedihan, tahun duka cita. Ini penamaan tahun ini sering saya sampaikan kepada kawan-kawan yang mengatakan, mungkin kita mendoakan almarhumin itu setelah beberapa hari, seminggu, sebulan, 40 hari, ayo kita sekarang move on misalnya. Ternyata baginda Nabi menggelari berduka cita itu 1 tahun, Amul Husni, tahun kesedihan, tahun duka cita. Betul, dalam fikih ada masa perempuan menjaga iddah dan sebagainya, tapi secara batin, secara perasaan kehilangan itu tidak pernah ada batasnya. Dan itu yang baginda Nabi abadikan, menamainya dengan Amul Husni, tahun kesedihan. Nah, di satu sisi ada Abu Lahab dan istrinya, maka di sisi yang lain ada baginda Nabi SAW dan pendamping utama beliau. Behind every great man. Ada yang mengkritik kalimat ini, kalau di belakang laki-laki yang berhasil ada perempuan yang berhasil, katanya masih mengatakan perempuan di belakang, dan itu dianggap bukan sebuah keutamaan. Jadi susun ulanglah, di rephrase kalimat itu dengan mengatakan bersama laki-laki yang besar ada perempuan yang besar juga. Sebetulnya menurut saya sama saja, mau di depan di belakang, ini perkara sudut pandang. Mau bersama, untuk mengatakan bersama baginda Nabi dalam keberhasilan dakwah Islam itu ada peranan tokoh-tokoh besar. Perempuan agung Sayyidatina Khadijah salamullah alaiha. Nah, karena itu dari awal saya sampaikan, insya Allah bahasan surat Al-Lahab-nya kita sambung kemudian, dan saya ingin menggunakan momen ini untuk mengenang perempuan mulia ini, perempuan yang agung ini, Sayyidatina Khadijah salamullah alaiha, yang wafat, yang rihlah malakuti pada 10 bulan suci Ramadan. Izinkan saya menutup kajian kita kali ini dengan mengisahkan tentang Sayyidah Khadijah salamullah alaiha. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad. 10 bulan suci Ramadan, 10 tahun setelah kenabian, seorang perempuan tergolek tak berdaya di pembaringan. Sakit berat mendera tubuhnya. Belum lama ia keluar dari lembah Abu Thalib, lembah yang menjadi tempat terakhirnya berkumpul bersama keluarga yang dicintainya. 3 tahun lamanya ia menemani sang suami, dikucilkan dan dibuang dari masyarakat Quraisy Makkah. Bayangkan hari-hari penuh penderitaan dan kesabaran itu. Siang hari dibakar terik matahari, dan malam hari diterpa dinginnya angin padang pasir. Makanan juga tidak mudah diperoleh. Setiap malam mereka berganti tempat, menghindarkan diri dari ancaman para pemanah bayaran. Tinggal di pengungsian seperti itu memakan habis kesehatan tubuhnya. Ialah Sayyidah Khadijah salamullah alaiha, perempuan bangsawan yang menemani, mendampingi, dan menyerahkan seluruh apa yang ia miliki
untuk Rasul terakhir Islam. Mungkin 3 tahun itu saat yang paling sulit secara lahiriah, tapi justru saat yang paling membahagiakan secara batiniah. Ia dan sang Nabi tidak pernah terpisahkan, selalu berada di dekat satu sama lain. Karunia Tuhan memang selalu indah. Dan ketika mereka melangkah keluar dari pengucilan, harta sang bangsawan tak tersisa sedikit pun. Sama sekali ia tidak pernah menyesalinya. Apatah lagi mengungkitnya. Kebersamaannya dengan baginda Nabi SAW adalah kebahagiaan melebihi karunia apapun juga. Bahkan ketika mereka menikah, Sayyidah Khadijah salamullah alaiha melepaskan hak menuntut nafkah dari suaminya. Sungguh tiada lagi perempuan yang mendampingi seorang utusan yang semulia dan seagung dia. Lalu tibalah saat itu ketika sakit makin berat dirasakan tubuhnya. Pandangan mata baginda Nabi nanar tertuju kepadanya, pada istri yang sangat dicintai, pada pendamping pertama dan utamanya. Baginda tahu tidak lama lagi saatnya tiba. Malakal maut akan menjemputnya. Melihat genangan air mata duka di pelupuk baginda, Sayyidah Khadijah salamullah alaiha mengetahuinya pula. Lalu ia memberanikan diri menyampaikan wasiat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada 3 perkara dan ia simpan yang ketiga. Ia malu untuk menyampaikannya pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aduhai Sri Ratu nan mulia, demikian indah akhlakmu pada paduka, padahal telah dijaminkan bagimu surga. Sayyidah Khadijah salamullah alaiha memohon perkenan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar wasiat yang ketiga ia sampaikan kepada putrinya, Sayyidatina Fatimah Az-Zahra alaiha afdhalut tahiyati wat taslim. Maka baginda Nabi mesti undur diri, memberikan waktu bagi ibu dan sang putri mendekat dan membekal rindu. Sedangkan baginda Nabi mematung di kejauhan. Bayangkan kecamuk hati insan pilihan ini antara duka dan bahagia. Duka karena sudah dekat saat berpisah, dan kebahagiaan tiada tara karena karunia keluarga yang teramat indah. Usai berinjit beranjak dari peraduan ibunda, Fatimah kecil menyampaikan amanat itu. Duhai ayahanda, ibunda berpesan kepada aku agar ku sampaikan kepadamu. Sungguh ibu merasakan ketakutan akan alam akhirat itu, maka mohonkan izin pada ayahmu untuk menutupkan jubah yang ia kenakan ketika menerima wahyu, untuk menjadi penutup kain kafanku. Ya Allah, ya Rabbana, bila seorang perempuan mulia seperti Sayyidah Khadijah tidak berani menyampaikan permohonan terakhirnya pada baginda Nabi, apatah lagi nasib para pendosa seperti kami. Sayyidah Khadijah berwasilah pada putrinya. Ia enggan mengutarakannya. Ya Allah, ya Rabbana, bila perempuan yang dijaminkan surga masih merasakan ketakutan perjalanan panjang itu, celakalah kami yang sama sekali tidak mempersiapkannya. Ampuni kami, ampuni kami. Maka pada hari ke-10 di bulan suci, Fatimah kecil pun menjadi piatu. Ia menjemput hari-hari tanpa kehadiran sang ibu. Pada kesempatan kali ini, mari kita antarkan sebaik doa bagi setiap ibu luar biasa, bagi setiap istri, bagi setiap pendamping, bagi setiap yang membersamai perjalanan para tokoh besar dalam sejarah.
khusus kali ini, hari ini, kesempatan ini untuk Sayyidatina wa Maulatina Khadijah Al-Kubra alaiha afdhalut tahiyati wa taslim. Kita sampaikan doa ziarah kita. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayki ya zawjata Rasulillah sayyidil mursalin. Assalamu alayki ya zawjata khatamin nabiyyin. Assalamu alayki ya umma Fatimah az-Zahra. Assalamu alayki ya umma al-Hasan wal Husain. Assalamu alayki ya umma al-a'immatit tahirin. Assalamu alayki ya umma al-mu'minin. Assalamu alayki ya umma al-mu'minat. Assalamu alayki ya khalisatal mukhlisat. Assalamu alayki ya sayyidatal haram wa malaikatul batha. Assalamu alayki ya awwala man saddaqat bi rasulillahi minan nisa. Assalamu alayki ya man wafat bil ubudiyyati haqqal wafa wa aslamat nafsan wa anfaqat malaha li sayyidil anbiya. Assalamu alayki ya qarinata habibi ilahis sama al-muzawwajati bi khulasatil asfiya ya banata Ibrahim al-Khalil. Assalamu alayki ya man sallama alaiha Jibril wa ballagha ilaiha assalam min Allahi Rabbil Jalil. Assalamu alayki ya hafizata dinillah. Assalamu alayki ya nasirata Rasulillah. Assalamu alayki ya man tawalla dafnaha Rasulullah wastawda'aha ila rahmatillah. Ashhadu annaki habibatullah wa khiyaratu ummatih. Inna allaha ja'alaki fi mustaqarri rahmatih fi qasrin min al-yaqut wal iqbal fi a'la manazil jinan. Sallallahu alaihi wa rahmatullahi wa barakatuh. Semoga Allah Ta'ala menerima ziarah ini dari kita dan dari kedua orang tua kita, keluarga kita, wajibatil hukuk, guru-guru, setiap orang yang punya kata sendiri kita. Al-hadiniyah wa kulli niyatin salihah ziyadatan fi sarafin Nabil Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wa tabi'in tahirin. Sallallahu hadin hadiyatan lahu. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi tahirin walhamdulillahirabbil alamin. Wa lafu minkum. Terima kasih atas perhatian, pemakluman saudara sekalian rahimakumullah. Terima kasih atas perkhidmatan setiap yang menayangkan tayangan ini, berbagi, menyampaikannya. Mohon maaf lahir dan batin. Jazitumanna khairan katsira. Wa ma taufiqi illa billah. Alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Wassalamualaikum warahmatullahi